Ya, mari kita sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan dari eh, 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman, karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara, dikatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Uh, dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, seringkali dalam perjalanan hidup kita, takutan ini menjadi bagian yang membayang-bayangi tentang apa yang akan terjadi di depan kita. Ya, jadi ada banyak orang, termasuk orang Kristen, tidak luput dari ketakutan. Ya, secara manusia memang kita seringkali mengalami rasa takut, tapi hari ini kita mendengar kabar baik bahwa jangan takut. Ya. Kenapa ada roh Tuhan yang membangkitkan kekuatan dalam hidup kita? Ada Allah pencipta langit dan bumi yang ada di dalam diri kita yang kekuatannya itu besar sekali. Ya. Kekuatan untuk melawan si iblis, kekuatan untuk mengalahkan si jahat. Ketakutan itu datangnya bukan dari Tuhan. Ketakutan itu adalah rencana jahat iblis. Adalah senjata iblis untuk melumpuhkan iman kita. Kalau kita lihat bagaimana Musa dalam perjalanannya, awalnya dia takut gitu. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, berubah. Ya. Jadi sumber ketakutan manusia itu ada banyak, saudara. Takut gagal, takut ditolak, apalagi takut masa depan, takut sakit, takut penderitaan. Ini semua senjatanya si jahat, senjatanya si iblis. Ya, iblis itu tidak punya kuasa lagi untuk eh, menguasai kita karena sudah dikalahkan oleh darah Kristus. Dikalahkan Kristus waktu Yesus mati di kayu salib. Iblis itu sudah tidak punya kuasa. Yang ada dia hanya menipu kita. Dia hanya menakut-nakuti kita. Kamu pasti nggak akan berhasil. Kamu pasti gagal. Kamu tidak punya masa depan. Kamu pasti orang yang akan menderita
Kamu tidak bisa keluar dari penderitaanmu karena A, B, C, D. Padahal, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada roh Allah yang mau membangkitkan kita, mengalahkan ketakutan. Tidak tahu apa yang menjadi ketakutan kita akhir-akhir ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu memberikan kita kekuatan. Kalau kita baca di dalam kisah para rasul ya, pasal pertama ayat 8, itu dia memberikan kita kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa di sini adalah eh, kata yang dipakai itu dunamis, kata Yunani, kata dunamis. Bukan kekuatan dari diri kita sendiri, melainkan kuasa ilahi, kuasa Allah sendiri. Ada banyak tokoh yang begitu takut waktu Elia ya dikejar-kejar oleh Isabel, diancam, itu Elia sangat takut, dia lari, dia sembunyi. Tetapi ketika Tuhan menguatkan dia, kembali dia dipulihkan. Sama pagi ini biarlah kita mau merenungkan tentang kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita. Biarlah kita mengobarkan kembali, kita mau ingat kembali bahwa penyertaan Allah dalam hidup kita itu adalah sempurna. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu beserta dengan kita dalam situasi apapun. Bahkan Daud berkata, sekalipun dalam bayang-bayang maut, Tuhan menyertai. Sama, bahkan kita sampai kepada kematian pun dia menyertai, bahkan dia akan membangkitkan kita kelak untuk berjumpa dengan dia, untuk hidup di dalam kekekalan. Jadi hari ini jangan takut lagi, saudara. Belajar kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Sekalipun dalam hidup kita mungkin mengalami banyak tantangan, banyak persoalan, Yesus berkata, dia menyertai kita sampai selama-lamanya, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Jadi ada kekuatan. Roh Kudus itu memberikan kekuatan, powerful, kuasa ilahi. Terus awalnya menyangkal Yesus, tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia berani berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Dia berani menghadapi imam-imam kepala yang mengancam dirinya. Dia berani melawan mereka dengan menyampaikan kabar baik. Yesus adalah Tuhan dengan terang-terangan. Padahal sebelumnya waktu Yesus ditangkap, saudara, dalam kisah itu pembantu rumah tangga melihat dia, engkau murid Yesus. Oh bukan, bukan, bukan. Tapi ketika roh Tuhan, dia mengalami perubahan hidup. Saudara, salah satu ciri orang yang dipimpin roh Allah, dia tidak takut lagi. Dia berani untuk menyampaikan kebenaran. Lalu apalagi? Kasih. Roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dalam hidup kita. Kasih yang dipakai itu bahasa, kasih yang diberikan itulah kasih agape dari Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 18, saudara kita bisa lihat. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.
Kasih Allah itu dalam bahasa Yunani agape. Kasih Allah mengusir ketakutan dalam hidup kita. Ketika kita mengasihi orang yang menyakiti kita, maka rasa takut akan balas dendam hilang, saudara. Ketika kasih Allah yang kuat itu, yang powerful itu, kita pakai, kita beranikan diri untuk mengampuni orang yang membenci kita, yang menyakiti kita, maka rasa sakit, rasa dendam itu akan hilang. Rasa benci itu akan hilang. Ada banyak kisah orang berkata, oh aku tidak bisa memaafkan dia, dia terlalu jahat dalam hidupku, dia begini, begitu. Tapi ketika kasih Allah menguasai hatinya, dia bisa mengampuni tanpa mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Yusuf, kalau kita belajar kemarin, Yusuf itu bukan main. Saudaranya yang ingin membunuh dia, menghabisi dia. Tapi Tuhan memelihara dia, ada kasih dalam hidupnya. Dibuang di dalam sumur, dijual, jadi budak, difitnah, masuk penjara, baru kemudian dia diangkat Tuhan. Waktu saudara-saudaranya ketakutan, bilang biarlah kami jadi budak. Yusuf bilang enggak. Semua apa yang saudara lakukan terhadap saya adalah juga rencana Allah untuk mengubahkan menjadi sesuatu yang berhasil. Jadi Yusuf tahu gitu ya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan mengasihi dia. Tuhan menyayangi dia. Sama hari ini kalau kita mengalami tantangan, masalah, kita tahu bahwa Tuhan itu tetap bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada. Makanya ada satu statement dari seorang yang luar biasa. Dia katakan, sekalipun apapun masalah, persoalan, dia tidak akan pernah takut. Karena dia tahu Tuhan menyertai hidupnya. Daud bilang, sekalipun dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut, sebab gada dan tongkatmu menyertai aku. Luar biasa cinta Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita mau mengasihi dia. Lalu dikatakan lagi, bahwa Roh Allah itu membangkitkan ketertiban. Ketertiban yang dimaksudkan dalam bahasa Yunani itu sopronismos. Artinya apa? Ketertiban dalam hal pikiran yang tenang dan fokus pada Tuhan. Bukan kepanikan. Saudara, kenapa orang bisa panik? Karena pikiran. Kenapa orang bisa takut? Karena pikiran. Kenapa orang takut ketinggian? Ya karena pikiran. Kenapa ada orang yang tidak takut dengan ketinggian? Karena pikiran mereka nggak takut gitu ya. Jadi pikiran ini perlu dijaga. Alkitab bilang bahwa jagalah hatimu. Hatimu itu bicara tentang pikiran kita. Pikiran itu ada perasaan. Ada kehendak. Makanya saudara kita perlu jaga. Jangan sampai kita terpengaruh. Jangan sampai kita
disesatkan dengan pikiran-pikiran. Makanya firman Tuhan bilang, kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan orang-orang di sekitar kita, bukan melawan orang-orang yang jahat sama kita, tapi kita melawan penguasa-penguasa di udara yang menipu kita lewat apa? Lewat pikiran. Jadi kita harus jaga, ya. Kenapa? Karena kalau pikiran kita salah, saudara, maka tindakan kita pasti salah. Tindakan kita salah artinya juga mempengaruhi masa depan kita. Kalau kita mengalami ketakutan karena pikiran kita, karena keadaan, tanpa kita berpikir bahwa Allah yang menyertai kita, saudara, pasti tindakan kita keliru, saudara. Saul itu karena dikuasai oleh pikiran. Akhirnya kerajaannya harus diambil dari dalamnya, diberikan kepada Daud. Dia berpikir bahwa kalau dia segera mempersembahkan korban, orang-orang itu, tentaranya tidak akan meninggalkan dia. Padahal Tuhan sudah berfirman bahwa imam Samuel yang akan mempersembahkan korban. Tapi dia enggak. Waktu dia menumpas musuhnya, Tuhan bilang habisin semuanya. Waktu dia lihat lembu, ya, kambing, domba, gemuk-gemuk, dia pikir, ini bagus dipersembahkan buat Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku tidak berkenan, bukan itu yang aku cari. Yang Tuhan cari itu hati yang menyembah, hati yang takut, hati yang taat, hati yang setia dengan Tuhan. Makanya saudara, kita perlu menertibkan hati kita, menertibkan pikiran kita. Kalau kita bisa menertibkan pikiran kita, dengan cara bagaimana sadar bahwa ada Allah dalam hidup kita, kita pasti akan kuat, kita pasti tidak akan takut dalam menghadapi segala yang terjadi dalam hidup kita. Jadi ingat, saudara, kita ini adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 5 ya, bukan hamba yang takut. Makanya kita perlu deklarasi firman Tuhan dalam hidup kita. Saat ada ketakutan, katakan bahwa Roh Kudus senantiasa menyertaiku. Roh Kudus tidak akan meninggalkan aku. Roh Kudus akan memampukan aku. Roh Kudus akan memberikan hikmat. Saudara, pesan Tuhan kepada murid-muridnya, waktu mereka, dia bilang, kalau kalian mengalami di penganiayaan, kalian dipanggil, diperhadapkan dengan mahkamah agama, jangan takut, karena Roh Kudus akan memampukan saudara kalian untuk bisa berkata-kata. Jadi jangan pernah takut, saudara. Lawan ketakutan dengan langkah iman. Ya. Kalau kita takut, belum usaha sudah takut gitu ya. Hari ini mulai berkata bahwa Roh Tuhan menyertai aku. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Aku mau mulai usaha bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat untuk setiap kita dan membuat berhasil apa yang kita kerjakan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita bahwa di dalam kita ada kekuatan Roh Tuhan yang luar biasa,
kekuatan seperti dinamit yang meledak, ya sangat besar, kuasa ilahi yang tinggal di dalam kita, ada kasih agape dari Kristus, dari Roh Kudus yang senantiasa mengasihi kita gitu. Seringkali kita takut ketika kita mengalami kesalahan, kita tidak bangkit, kita lari dari Tuhan. Tapi hari ini ketika kita jauh dari Tuhan, mari balik sama Tuhan. Karena kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Seperti Petrus ketika dia menyangkal Tuhan. Tapi ketika dia datang sama Tuhan, ya ketika Tuhan Roh Kudus datang dalam hidupnya, dia berani memberitakan firman Tuhan, memberitakan Yesus. Bahkan dia rela mati, harus disalib terbalik karena kasih itu. Dan mari kita tertibkan pikiran kita, ya, dengan hati yang baik. Kita jaga hati kita sehingga pikiran kita menjadi tenang dan kita boleh melakukan apa yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada